Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Tafsir Illiyin, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin pada kesempatan ini membahas surat Ali Imran ayat 172, halaman 72, ayat 172. Untuk sementara kita lewat dulu pembahasan tajwidnya. Ikhwatu iman arsadakumullah, jika dalam ayat sebelumnya Allah mengabarkan kepada kita tentang kenikmatan-kenikmatan ya, ataupun keutamaan-keutamaan yang Allah janjikan untuk para mujahid ya, untuk para pejuang di jalan Allah, khususnya bagi mereka yang menemukan kesahidannya. Di antaranya adalah pertama, bahwa mereka itu ahyaun ya. Mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kehidupan yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua, mereka pun hidup itu berada dalam kemuliaannya, dengan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mereka diberikan rizki ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik rizki lahir ataupun rizki batin, baik rizki yang berkenaan dengan fisik mereka ya, hati mereka ataupun ruh mereka. Yang keempat, mereka senantiasa bergembira terhadap apa yang Allah karuniakan kepada mereka dari keutamaan-keutamaan yang Allah berikan. Yang kelima, mereka senantiasa riang gembira ya, terhadap saudara-saudara ataupun sahabat-sahabat mereka yang masih hidup di dunia, dan mereka pun berharap bahwa sahabat-sahabatnya itu akan menyusul mereka, berkumpul bersama-sama mereka. Yang kelima, mereka tidak dihantui dengan rasa takut sedikit pun ya. Jadi rasa aman yang mereka peroleh betul-betul sempurna gitu. Dan yang keenam, mereka tidak dihinggapi rasa sedih gitu. Nah, di penghujung ayat 171 Allah mengatakan, wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin, dan sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan, Allah tidak akan meremehkan uzrah, imbalan pahala bagi orang-orang mukmin. Maka di ayat 172 ini Allah menjelaskan siapa orang-orang mukmin itu. Nah, itu. Ini kan di situ kalau dalam bahasa kita itu muncul
terselip sebuah pertanyaan, siapa orang-orang mukmin itu? Nah, dijelaskan oleh Allah. Ini yang sering kita katakan dalam kaidah tafsir itu tafsirul ayah bil ayah, yaitu menjelaskan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran lagi. Dan ini termasuk kategori tafsir bil maksur gitu, Pak. Jadi sumber penafsiran itu ada dua. Pertama ada sumber primer, Pak, atau sumber tafsir bil maksur. Yang kedua ada sumber sekunder, yaitu tafsir bil ra'yi. Beda-beda istilah ulama itu, ada yang nyebutnya itu bil maksur, ada yang nyebutnya itu primer, ada yang menyebutnya riwayah. Nah, itu ada yang menyebutnya juga tafsir bil ra'yi itu tafsir sekunder atau tafsir diroyah. Nah, tafsir bil ma'sur itu pertama adalah menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran lagi. Dan ini menempati urutan tertinggi ini, keabsahannya itu. Yang kedua, menafsirkan ayat Al-Quran dengan hadis Nabi, dengan sabda Nabi. Seperti Allah bicara tentang sholat gitu, aqimus sholat, dirikanlah sholat. Munculkan pertanyaan, bagaimana caranya sholat itu? Dijelaskanlah dalam hadis Nabi itu. Kemudian yang ketiga, menafsirkan ayat Al-Quran dengan qaulus sahabat, dengan asar. Yang keempat, menafsirkan Al-Quran dengan qaulut tabi'in, ya, perkataan para tabi'in, para pengikut sahabat. Nah, itu kriteria atau langkah-langkah tafsir bil maksur seperti itu. Nah, di sini Allah menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran lagi. Siapa orang-orang yang beriman itu? Alladzina, yaitu orang-orang yang istajabu. Nah, itu asal katanya itu ajaba yujibu, ya, jawab itu, Pak. Itu orang-orang yang menjawab, nah, orang-orang yang mengindahkan itu. Lillahi. Nah, di sini ada yang menafsirkan perintah Allah gitu, seruan Allah. Nah, dua-duanya bisa diadopsi, karena kalau bicara seruan Allah itu kan di dalamnya ada perintah, ada larangan gitu. Jadi orang-orang yang bergegas mengindahkan seruan Allah, baik perintah ataupun larangan. Kalau perintah berarti bergegas untuk menunaikan, kalau larangan berarti bergegas untuk meninggalkan, kan begitu. War rasuli, dan juga mengindahkan seruan ataupun perintah Rasulullah min ba'di ma. Nah, setelah ini di Al-Quran itu ada ba'dun, ya. Ada ba'di ma, ada ba'di. Kalau pakai ma itu biasanya setelahnya itu kata kerja, Pak. Jadi min ba'di ma itu sesudahnya kata kerja. Kalau min ba'di itu sesudahnya itu kata benda. Ba'dal asri gitu, ba'da sholatid duhri gitu. Sholat duhur itu kan kata benda itu. Jadi nggak bisa ba'da mal asri, nggak bisa, susah itu. Nah, di sini kan asoba itu kata kerja, makanya disisipi kata ma itu. Mimba dima, setelah asobahum.
Asoba menimpa hum mereka al-qarhu. Al-qarhu itu luka, itu luka. Ini kan begini kisahnya itu Pak. Ini seperti yang dikatakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa setelah perang Uhud, setelah perang Uhud, walaupun tidak dijelaskan dengan detail ya, apakah setelahnya itu langsung gitu atau ada beberapa jeda waktu. Namun yang jelas setelah perang Uhud, di mana dalam perang Uhud itu kan para sahabat Nabi banyak yang terluka parah Pak. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri terluka parah. Pada saat itu Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat yaitu untuk bangkit ya. Untuk bangkit berdiri kemudian menghadapi mereka gitu. Mengejar mereka, atau ada yang menafsirkan menjawab tantangan mereka gitu. Karena dikabarkan bahwa pada saat itu Abu Sufyan meremehkan pasukan kaum muslimin. Nah maka Rasulullah SAW meminta kepada para sahabat, walaupun mereka itu dalam keadaan terluka gitu ya, atau kalau seandainya ada jeda waktu dari perang Uhud itu luka-luka mereka belum sembuh total, Rasulullah meminta mereka untuk kembali terjun ke medan perang gitu. Ini bicara tentang perang Hamratul Asad itu Pak. Hamratul Asad itu nama sebuah tempat itu, nama sebuah tempat sebelah selatan Madinah itu. Itu kurang lebih itu kalau umroh itu biasanya kalau ada yang membawa ke situ, sebuah tempat bersejarah dekat Uhud itu, Hamratul Asad, kira-kira 20 km lah, dari 20-25 km dari Madinah ke arah selatan itu. Nah pada saat itu Rasulullah dan para sahabat itu datang ke tempat itu atau mengejar mereka orang-orang musyrik itu sampai Hamratul Asad. Nah ini kalau kita tarik ke konteks kita hari ini, betapa luar biasanya Al-Quran itu dalam membangun ya, pendekatan yang digunakan Al-Quran atau metode lah yang digunakan Al-Quran dalam menumbuhkan semangat itu, dalam membangkitkan sifat optimis itu Pak, dalam membangun mujahadah, kesungguhan, keseriusan seseorang. Jadi sekalipun dalam keadaan terluka, Allah memotivasi ya, Allah dan Rasulnya memotivasi para sahabat jangan berlarut-larut dalam keadaan terluka gitu. Jangan berlarut-larut dalam keadaan terpuruk, tapi segera bangkit gitu Pak. Ini banyak dalam Al-Quran ayat-ayat yang seperti ini. Kayak ini ya, awal-awalnya surat-surat yang awal-awal diturunkan. Ya ayyuhal mudassir itu, kum fa'angdir, kan gitu. Wahai orang-orang yang berselimut, bangkit dan berilah peringatan. Wa ya ayyuhal muzammil itu. Itu kan ayat-ayat yang memotivasi itu supaya umat Islam itu ya, satu harus bangkit dari keterpurukan, yang kedua harus giat, semangat, optimis gitu. Sekalipun dalam keadaan terluka gitu. Kan suka ada begini, orang itu biasanya gitu,
terlalu lama memanjakan diri gitu. Jadi lamun katakanlah habis terkena penyakit atau habis terkena musibah itu untuk bangkitnya itu lama gitu. Nah itu. Padahal dulu para sahabat sekalipun mereka terluka itu dipaksa untuk bangkit gitu. Karena kalau nggak begitu orang itu maunya begitu, Pak. Sifat manusia itu maunya itu diem aja gitu, Pak, diem. Nah makanya penting untuk kita tanamkan kepada diri kita, keluarga kita, bahwa kita jangan pernah terpuruk dengan kekalahan, jangan pernah terpuruk dengan ini, kalau usaha barangkali dengan kebangkrutan gitu, Pak. Kan suka ada pepatah begini, orang itu terjatuh, nah biar dia belajar berdiri, kan begitu, Pak. Orang itu bangkrut biar dia belajar untuk maju, kan begitu. Itu kalau mental para pengusaha begitu. Ketika dia usahanya bangkrut, malah suka ada yang tertawa, biasa itu. Jadi nggak terlalu diambil hati, nggak terlalu diambil pikiran. Itu dalam rangka membangkitkan semangat itu. Dalam rangka membangkitkan semangat. Nah itu kalau belajar dari perang Uhud seperti itu. Ketika mereka dalam keadaan terluka, Allah melalui lisan Rasulullah menyuruh mereka untuk bangkit dan melawan mereka. Itu sampai ke Hamratul Asad itu. Kalau diterjemahkan mungkin Hamratul Asad itu singa merah mungkin ya. Singa merah. Nah pada saat itu sebetulnya Allah berikan pertolongan kepada mereka itu. Apa pertolongannya itu? Ini kan bisa nanti lihat dalam ayat berikutnya nih. Lilladzina, bagi orang-orang ahsanu, nah, yang berbuat ihsan, minhum, di antara mereka, wattaqau, dan bertakwa, ajrun adim, Allah berikan uzroh yang sangat besar. Nah siapa orang yang ihsan dan taqau itu gitu. Ada kriterianya di sini nih. Alladzina, yaitu orang-orang qala, yang ketika berkata atau ketika ada yang mengatakan, lahum, kepada mereka, annasu, manusia. Ini kalau kita baca dalam asbabun nuzulnya. Waktu itu Abu Sufyan, Pak, pemimpin pasukan musyrikin Quraisy, itu meminta kepada seorang Arab Badui gitu. Seorang Arab Badui yang sebetulnya dia itu ini ya, boleh dikatakan sudah menyatakan diri masuk Islam, tapi terjangkit penyakit kemunafikan. Abu Sufyan menyeru itu, kalau tidak salah namanya menurut Ibnu Mas'ud itu namanya Nu'aim. Abu Sufyan itu menyeru Nu'aim, kemudian membujuk, menyuruh Nu'aim itu masuk ke barisan kaum muslimin, ke barisan pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk ya istilahnya itu apa ya, menggembosi lah, atau mungkin perang opini itu, Pak, untuk menjatuhkan mental para sahabat. Bagaimana nih kata utusan Abu Sufyan itu? Inna, sesungguhnya, annasa, manusia, qad jama'u, mereka telah berkumpul dalam jumlah yang sangat besar. Orang-orang kafir Quraisy, pasukan kafir Quraisy itu telah siap siaga, berkumpul dengan jumlah besar gitu. Perlengkapan yang luar biasa, persenjataan yang luar biasa, lakum tuh, untuk menyerang kalian gitu.
Fakhshawhum, maka takutlah kalian terhadap mereka gitu. Geus marulang gitu. Tong teuing maju ke Hamratul Asad. Nanti mati konyol gitu, nanti terbunuh. Nanti kalian malah terluka gitu. Nah itu biasanya Pak kalau sebelum perang itu suka ada yang seperti itu Pak. Jadi umpamanya sebuah negara itu dalam rangka menakut-nakuti negara lain sebagai rivalnya itu biasanya mungkin demonstrasi atau menunjukkan kekuatan itu. Nah, itu dalam rangka ini menjatuhkan mental lawannya itu. Dan sebetulnya dalam hal-hal selain perang pun suka begitu. Terkadang kita umat Islam itu baru ditakut-takuti dengan yang ini sudah takut gitu Pak. Padahal mereka baru menakut-nakuti aja gitu. Dan mereka pun sebetulnya takut Pak, takut. Coba saja lihat ini, jangankan manusia. Singa dengan kerbau, kan begitu. Mereka menunjukkan kekuatan juga. Singa menunjukkan kekuatan, kerbau menunjukkan kekuatan. Ketika singa itu berbalik, kerbau mengejar, kan begitu Pak. Setelah itu pada saat singa itu menghadapi kerbau, kerbau juga lari juga gitu Pak, saling mengejar gitu. Jadi kerbau mengejar singa, pas balik singa ngejar kerbau. Nah cuman seringkali kita umat Islam itu takut duluan sebelum terjadi perang gitu. Padahal saya yakin mereka itu juga takut juga itu Pak, takut. Kan mereka juga manusia, punya rasa takut gitu. Nah mestinya kita orang beriman itu lebih berani gitu, lebih tangguh gitu. Karena kita di backup oleh Allah Zat yang Maha Tangguh. Kita dimotivasi oleh Al-Quran, firman Allah yang pasti benar, kan begitu. Di dalamnya ada janji-janji Allah itu. Nah kata si Nu'aim itu orang-orang kafir Quraisy telah berkumpul dengan jumlah yang besar, persenjataan yang lengkap untuk menyerang kalian, maka takutlah kepada mereka, lebih baik pulang saja. Fazadahum, maka bertambahlah mereka itu, para sahabat itu bertambah apa? Imanan, keimanannya, keyakinannya, bertambah kesabarannya, bertambah tawakalnya, bertambah bergantungnya kepada Allah. Wa qalu, kemudian mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah itu Pak, ini ucapan ini nih Pak dahsyat sekali ini. Ini pernah diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau itu mau dibakar oleh Namrud. Pernah juga diucapkan oleh Nabi Musa. Pernah juga diucapkan oleh Nabi Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau Nabi Ibrahim hasbiyallah wa ni'mal wakil. Karena beliau saat itu sendiri. Jadi hasbiya itu sendiri, cukuplah bagiku Allah. Kalau hasbuna itu banyak, cukuplah bagi kami, bagi kita Allah sebagai penolong, dan Allah itu sebaik-baik penolong. Nah ini biasanya ucapan ini dalam rangka diucapkan oleh seseorang itu khususnya ketika menghadapi kesulitan, ketika menghadapi rasa takut, ketika menghadapi ancaman gitu Pak. Dia berserah diri sepenuhnya kepada Allah, dia serahkan semua urusannya kepada Allah, dan ini dalam rangka untuk memotivasi diri Pak, menumbuhkan rasa optimis. Hasbunallah wa ni'mal wakil atau hasbiyallah wa ni'mal wakil. Satu ayat lagi nih, fangqalabu. Nah
lalu mereka itu kembali. Artinya begini Pak, jadi sekalipun ditakut-takuti oleh utusan orang musyrikin Quraisy tadi, katakanlah Nu'aim, para sahabat itu tidak gentar gitu. Para sahabat itu tidak mundur. Mereka tetap sesuai dengan instruksi Allah dan Rasulullah untuk pergi ke Hamratul Asad itu, sekalipun terluka. Ini kan orang-orang kafir jadi takut Pak. Lamun cek bahasa orang mah sugan garelo gitunya gitu. Eta geus terluka gitu masih kene waranian init ka medan perang kan gitu. Geus daripada nyang hareupan zaman itu mending kene pulang yuk lah gitu. Itu muncul Pak rasa takut begitu. Sepertinya orang-orang seperti ini sudah bosan hidup gitu Pak. Biasanya orang itu kalau menghadapi orang seperti nekat seperti itu takut itu Pak. Takut. Daripada kita yang mati mending mundur sajalah kata. Nah maka dikarenakan muncul rasa takut Pak, dalam hati barisan orang-orang musyrik yang dipimpin oleh Abu Sufyan saat itu. Abu Sufyan belum masuk Islam saat itu. Maka menang pasukan kaum muslimin itu menang. Sehingga tempo hari pernah kita sampaikan bahwa di ujung perang Uhud itu sebetulnya menang di ujungnya itu Pak. Jadi para sahabat Nabi pulang ke Madinah itu dengan membawa kemuliaan. Mereka terbebas dari keterpurukan, terbebas dari kehinaan. Makanya di sini katakan nih pangkolabu, lalu mereka itu kembali. Maksudnya kembali dari medan Uhud, khususnya dari Hamratul Asad tadi, binikmatin dengan kenikmatan minallah dari Allah Subhanahu wa taala, wa fadli dan juga keutamaan karunia dari Allah, lam yamsashum, mereka itu tidak tertimpa su'un, keburukan. Jadi malah tidak terjadi perang di sana itu Pak. Kenapa tidak terjadi perang? Karena kan tadi orang-orang musyrikin Quraisy takut duluan gitu. Nyalinya itu, mentalnya itu jatuh Pak, batu. Coba saja begini Pak, lamun kerletik gitunya. Parasea budak teh. Terus nu hiji teh cerik Pak, cerik bari ngalawan gitunya. Sok ralumpat baturna sararieun Pak. Padahal geus ceurik eta teh budak teh, tapi nu sajana malah lalumpat gitu. Nah, orang itu Pak kalau melihat nih ada orang terluka tapi dia malah bangkit dan melawan, itu biasanya menakutkan itu Pak. Wah iya orang geus nekat dia gitu. Nah, makanya orang-orang kafir Quraisy pun melihat pasukan Rasulullah yang terluka tetap mau mengejar mereka, takut juga itu. Nah dengan mental yang seperti itu, optimis seperti itu, mereka kembali ke Madinah itu yang tadinya barangkali malu atau yang tadinya merasa kecil hati, merasa terpuruk, itu kembali dengan kemuliaan, kenikmatan dari Allah. Bahkan ada yang menafsirkan kembali dengan membawa ghanimah. Dan mereka pun itu tidak ditimpa keburukan-keburukan. Wattaba'u, dan mereka mengikuti ridwanallah. Ini yang paling utama nih. Mereka itu mengikuti keridhaan Allah. Kenapa? Karena mereka mengindahkan seruan Rasulullah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu, dan Allah itu dzu fadlin, itu memiliki karunia adim yang sangat besar. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.